Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang liberalisme, yang berikutnya bahaya fitnah yang akan merusak agama adalah bahaya radikalisme atau dalam bahasa Arab at-tatarruf. Memang radikalisme asal katanya dari radix, dasar, yakni keinginan untuk merubah dari dasarnya. Dan biasanya mereka kaum radikal ini menginginkan revolusi lebih daripada evolusi. Tidak berpikir untuk bertahap, tetapi menginginkan seperti membalik tangan, tiba-tiba berhasil begitu. Sehingga lama-kelamaan maknanya bergeser menjadi kaum yang ekstrim sikapnya, berlebihan, kebablasan, sehingga barakallahu fikum sering dikaitkan at-tatarruf dengan al-ghulu, sikap melampaui batas, atau dengan al-ifrat, sikap ekstrim yang juga maknanya berlebihan, atau tanattu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat Al-Qutli, hasal qadf, carikan untukku ya Bilal batu-batu kecil untuk lempar jumrah.
Maka dicarikanlah sebiji-biji jagung. Maka beliau berkata, na'am hakadha. Iya, segini. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Ikhwanin a'azakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat yang hampir sama, halaka al-mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas. At-tanattu' barakallahu fikum, maknanya lebih tepat adalah at-takalluf fil amali ma la yutiq, memberatkan dirinya untuk mengamalkan sesuatu yang dia nggak sanggup. Itu tanattu'. Maka segala perkara yang ekstrim dan berlebihan bisa dikatakan radikal. Bahkan pendapat yang nyeleneh, pendapat yang aneh dikatakan pendapat yang radikalis. Pendapat yang tidak umum dikatakan juga pendapat yang radikalis. Ikhwan min a'azakumullah. Maka tentunya pemikiran, pemahaman radikalisme ini bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim, sikap ghulu. Sebaliknya, mengajarkan sikap tengah, yaitu wasata. Yang tengah maknanya adalah adil. Yang tengah maknanya tidak ifrat, tidak tafrid, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau yang kemarin kita bahas ekstrim ke kiri, yaitu ingin lepas dari aturan syariat, seenak akal mereka sendiri, seenak hawa nafsu mereka sendiri, mereka tarik ayat dan hadis sesuai dengan kemauan pribadi mereka. Tetapi yang ini sebaliknya, kaku terhadap satu dalil dan memahami dengan salah, dalam artian memahami dengan kaku, tidak mau memahami dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam kata lain, berarti dua aliran ini sama-sama menyelisihi pemahaman sunnah, sama-sama menyelisihi pemahaman salaf. Agama ini barakallahu fikum diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan nabinya mengajarkan kepada manusia dengan lengkap sempurna, bukan hanya qaulan tetapi juga amalan. Artinya mengajarkannya bukan hanya lisanan tetapi dengan pengamalan. Lihat contoh yang ada pada beliau, itu maknanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian sebagai uswah hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Maka ucapannya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurangan. Sedangkan perbuatannya menerangkan dengan amalan sebagai contoh ini yang namanya Islam. Sehingga Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Ketika ditanya bagaimana perangai Rasulullah SAW, dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhu Al-Quran. Perangai beliau Al-Quran. Persis seperti Al-Quran yang berjalan. Sehingga barakallahu fikum, yang kemarin memahaminya dengan sangat berkurang-kurangan karena seenaknya sendiri dengan akal mereka sendiri. Sedangkan yang radikalis malah menafsirkan dengan berlebihan, menafsirkan dengan ekstrim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, menerangkan, menjelaskan bahwa agama ini agama yang mudah. Dan Allah menginginkan kemudahan. Setiap Allah ajarkan dalam Quran bagaimana puasa. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan. Lihat, yuridu bikum al-yusr, kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menginginkan kesusahan. Demikian pula barakallahu fikum Rasulullah SAW menyatakan, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad din illa ghalabah, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Apa maknanya kalah? Gak bisa konsekuen. Apa maknanya kalah? Ujung-ujungnya engkau gak akan bisa melanjutkan. Maka dalam ibadah tidak boleh berlebihan. Dalam sikap tidak boleh berlebihan. Dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh berlebihan. Kalau engkau lihat 5 prinsip Mu'tazilah, itu yang kelima amar ma'ruf nahi munkar. Ya bagus toh. Sebentar. Apa yang dimaksud oleh dia dengan amar ma'ruf nahi munkar? Itu kan. Mu'tazilah memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama tauhid katanya. Kedengarannya bagus tauhid. Ternyata yang dimaksud oleh mereka tauhid adalah dengan menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum menolak sifat, belum bertauhid. Prinsip yang kedua dari Mu'tazilah adalah keadilan. Apa maknanya keadilan menurut mereka? Adil. Tidak mungkin Allah menakdirkan kejelekan pada hambanya. Kalau Allah menakdirkan seorang hamba kafir kemudian diazab, berarti nggak adil katanya. Berarti keadilan menurut Mu'tazilah menolak takdir. Kalau ada takdir kata mereka, berarti nggak adil. Yang ditentukan iman, ditentukan kafir, nggak adil. Astagfirullah. Kebodohan mereka. Yang ketiga, mereka menyatakan para pendosa bukan mukmin. Berarti kafir. Bukan juga kafir. Manzilah baina manzilatain. Ada kedudukan di antara dua kedudukan. Yaitu kedudukan fasik. Menurut mereka, fasik itu bukan mukmin, bukan mukmin. Tapi juga bukan kafir. Tengah-tengah di antara keduanya. Bagaimana nanti akhirnya? Yaumul qiyamah, kata Mu'tazilah, kekal dalam neraka. Berarti mirip dengan Khawarij. Hanya saja Khawarij menyebutnya kafir, sedangkan Mu'tazilah menyebutnya manzilah baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan pula kafir. Yang keempat, infadz al-wa'id. Kata Mu'tazilah, bahwasanya ancaman itu seperti janji, harus ditepati. Maka kalau janji-janji Allah pasti ditepati, maka ancaman-ancaman Allah juga pasti ditepati. Ini hati-hati, syubhat, pengkaburan. Mungkin terdengar, iya juga sih. Lafadznya aja dalam bahasa Arab mirip, wa'ad wal wa'id. Tetapi ahlu sunnah, pemahaman dari salaf, pemahaman bahkan dari sunnah Rasulullah SAW,
menunjukkan bahwa al-wa'd dengan al-wa'id sangat berbeda. Apa perbedaannya? Janji-janji baik kalau enggak ditepati berarti sulaya janji, ingkar janji, tidak mungkin bagi Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah la yukhliful mi'ad, enggak akan menyelisihi janji. La yukhlifullahu wa'dahu, Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau ancaman kemudian tidak dilaksanakan, apa namanya ingkar janji? Kalau engkau begini, saya adab kamu. Kemudian ketika yaumul qiyamah, ya udah enggak usah diadab, masukkan saja ke surga. Apa namanya itu? Ingkar janji? Bukan. Itu namanya Ghafurun Rahim, pengampun, penyayang. Iya kan? Sifat baik. Kalau mengingkari janji sifat jelek, tidak mungkin bagi Allah. Tetapi ancaman tidak diwujudkan oleh Allah karena sesuatu hal yang Allah tahu bahwa ini pantas untuk dimaafkan. Itu bukan ingkar janji, tetapi pemaaf. Itu sifat Allah, afuwun, pengampun. Itu sifat Allah juga, ghafur. Allah sayang kepadanya, maka karena amalan-amalan solehnya, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa ini? Sifat jelek atau sifat baik? Naam, sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala, Ghafurun Rahimun, barakallahu fiikum, Afuwun. Ikhwan fillah, tetapi Mu'tazilah menjadikan prinsip yang keempat, namanya ancaman harus diwujudkan. Sehingga kalau ada ancaman berbunyi seperti dalam surat Al-Jin, "Faman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya. Kata Mu'tazilah, berarti yang berbuat maksiat kekal dalam neraka. Yang mengerikan. Gak mungkin Allah ingkari janjinya kan. Ini bukan janji, ini ancaman. Yang gak bisa. Janji juga sama dengan ancaman. Ini barakallahu fikum menafsirkan seenaknya. Yang kelima, ini yang sedang kita bahas. Mu'tazilah menganggap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah dari munkar. Maka, kata mereka, boleh kita memberontak pada penguasa, menghalalkan darah mereka ketika mereka berbuat zalim. Mengapa yang kelima mereka membolehkan khuruj seperti Khawarij? Dari satu sisi berbeda dengan Khawarij, tetapi pada masalah pemberontakan sama. Mengapa? Karena tadi dianggap orang yang bermaksiat kekal dalam neraka, ya nggak apa-apa, perangi saja, walaupun masih muslim, Sehingga ingkarun munkar menurut Mu'tazilah ditafsirkan secara radikal. Bolehnya memberontak kepada penguasa dengan senjata, bolehnya memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, dan seterusnya. Ini 5 prinsip Mu'tazilah yang ma'ruf yang ada pada mereka. Berarti kaum radikal yang sering kali disebut adalah Khawarij. Ternyata Mu'tazilah dalam beberapa sisi juga radikal. Bahkan mungkin kalian akan heran, Murji'ah juga memiliki pemahaman radikal. Murji'ah itu kan menganggap bahwa orang berbuat kufur apapun tetap mukmin. Imannya nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang, utuh terus. Tetapi giliran masalah memberontakan, mereka setuju. Sebagaimana disebutkan oleh Amir ibn Tahir, seorang gubernur yang saleh. Gubernur ini dekat dengan para ulama. Dinukil ucapannya di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kata Amir ibn Tahir rahimahullah, "Ana ubghudul murji'ah lithnatain." Aku benci kepada Murji'ah karena 2 hal. Pertama, mereka membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim, menghalalkan darah mereka. Revolusi. Yang kedua, aku benci pada mereka
Aku saja tidak berani berkata imanku seperti imannya Imam Ahmad dan Ibnu Rahuyah. Tetapi mereka kaum Murji'ah mengatakan iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail, seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Mereka berkata iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Iman mereka sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Berarti Murji'ah kesesatannya dua. Satu, al-irja, menganggap iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, berarti sama saja. Imannya para sahabat, imannya para tabi'in, imannya para tabi'in, bahkan imannya afsakun nas, sefasik-fasik manusia, sama dengan imannya para sahabat. Bahkan mereka menganggap iman mereka sama dengan imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mereka menganggap bolehnya memberontak kepada penguasa. Ini barakallahu fikum sama pemikiran radikal, pemikiran radikalis. Udah duhur. Silakan adzan dulu kalau sudah waktunya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dikisahkan di dalam kitab Al-Ittisam oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala. Ada seseorang ketika salat Jumat, dia berdiri di tengah terik panas matahari sana. Tidak duduk. Mengatakan khutbah sambil berdiri. Maka ditanya, kata Nabi, kenapa dia? Ya Rasulullah, dia berpuasa, bernadar untuk puasa, tidak duduk dan tidak bernaung. Tetap berdiri dan tidak mau bernaung dari panas matahari. Maka kata Nabi SAW, suruh dia duduk, suruh bernaung dan lanjutkan puasanya. Yang disuruh untuk dilanjutkan hanya puasanya. Sedangkan menyiksa diri dengan berdiri tidak mau duduk, berpanas-panas tidak mau bernaung, tidak boleh, kata Nabi. Suruh dia duduk, suruh bernaung. Mengapa demikian? Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menghendaki kesusahan. Agama ini bukan untuk menyiksa. Agama ini rahmatan lil alamin. Agama ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ikhwan fillah azakumullah, 3 orang sahabat yang bertanya-tanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Setelah dijawab, mereka berkata, yani ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap itu sedikit. Tetapi menurut mereka, karena dia Nabi, sudah diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Beliau telah diampuni dosanya, apa yang telah lalu dan yang akan datang. Di mana kita dengan beliau? Kalau aku akan qiyamul lail terus menerus sepanjang malam, gak akan tidur. Kata yang kedua, kalau aku akan berpuasa terus menerus sepanjang hidupku, gak akan aku berbuka. Maksudnya gak akan berbuka, gak akan sehari pun tidak puasa, akan puasa terus. Yang ketiga berkata, aku akan sibukkan diriku dengan ibadah, wala atazawwajun nisa. Aku gak akan menikahi para wanita, gak mau disibukkan dengan istri dan anak-anak. Ketika Nabi mendengar tekadnya 3 orang ini, walaupun niatnya baik, Rasulullah panggil mereka dan beliau katakan, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Sungguh demi Allah, ketahuilah, aku ini paling takwa di tengah kalian, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atqakum lillah. Walakinni asumu wa uftir. Tetapi aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Usalli wa arqud.
Aku sholat malam dan aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pemikiran, pemahaman ekstrim, berlebihan ditegur oleh Nabi, jangan. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Khairul qurun, khairun nas. Maka ketika ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na, selesai. Tetapi yang aneh, orang-orang belakangan yang sudah tahu riwayat ini, sudah tahu bahwa hadis ini sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, enggak diragukan kesahihannya. Tapi mengapa mereka masih berpegang dengan sesuatu yang ekstrim, yang sudah ditegur oleh Nabi dan dilarang? Siapa mereka? Kaum sufi. Berarti kaum sufi juga radikalis. Naam, bila syak, mereka juga radikal. Radikalis, yakni orang-orang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Ikhwanifidina azakullah, bahkan mereka berujung seperti pendeta Nasrani, berujung seperti rahib, biarawan dan biarawati yang ada di gereja-gerejanya, di biara-biaranya. Tidak kawin, tidak makan daging, tidak. Barakallahu fikum. Dan itu Allah sebut dengan rahbaniyah. Rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Itu rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Kami enggak pernah wajibkan atas mereka. Allah enggak pernah mewajibkan. Ketika Yahudi berhasil mengalahkan Nasrani, karena dulu Yahudi membantai kaum Nasrani, menindas mereka, dikejar, dibunuh, ditangkap, sampai tersisa 3 jenis, 3 golongan Nasrani. Yang satu berkata kepada mereka, jangan bunuh kami, berikan kami tempat di biara-biara, kami akan beribadah terus sampai mati, tidak mengganggu kalian. Jadi pengen dipenjara malah. Maka mereka ditaruh di menara-menara, tidak boleh turun, kasih makan, beribadah terus sampai mati. Golongan kedua berkata, aku akan mengembara, makan apapun yang aku dapat, lepaskan aku akan berjalan kemanapun Allah kasih rezeki aku. Maka dia beribadah dan terus merantau, makan apa yang bisa dimakan, minum apa yang bisa diminum, kalau enggak puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling jelek, yang menjilat mereka dan mengikuti mereka, meninggalkan agamanya. Yang 2 golongan inilah yang disebut dengan rahbaniyah. Rahbaniyah yang di biara-biara beribadah, tidak memikirkan dunia sama sekali sampai matinya. Ini ekstrim. Yang kedua yang mengembara lontang-lantung ke sana kemari, tidak jelas hidupnya. Ini barakallahu fikum jenis yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Itu rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Ada yang keempat, yaitu yang menentang mereka dan dibunuh. Dan itu yang paling baiknya. Ada yang paling jeleknya, ada yang paling baiknya. Yang tengah-tengah inilah orang-orang yang sesat, menyimpang, yang dikatakan rahbaniyah. Adapun dalam Islam gak ada rahbaniyah. Jangan menafsirkan secara ekstrim, jangan menafsirkan ayat dan hadis secara radikal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna ad-din yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, nggak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah, nggak akan bisa konsekuen. Di zaman Nabi ada orang yang nggak mau makan daging. Alasannya, saya kalau makan daging
nafsunya tinggi, pikirannya ke perempuan terus katanya. Ini lau akaltul laham antashir ilan nisa. Aku kalau makan daging selalu pikirannya ke perempuan, maka aku tidak makan daging lagi. Ini masih dalam kitab I'tisam Imam Syatibi. Ternyata setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, salah sikap seperti itu. Kulil laham wasum, kata Nabi. Makan daging tapi puasa. Puasa Senin Kemis kah? Puasa Daud kah? Atau puasa 3 hari sebulan di Ayyamil Bid? Artinya untuk mengurangi nafsu yang tinggi, untuk mengurangi dorongan seksual dan sebagainya, puasa. Ini anak-anak muda yang belajar di pondok tapi pikirannya mau kawin terus, mau nikah terus, puasa. Puasa. Disebut puasa wija. Barakallahu fikum. Karena Nabi menyatakannya, masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, menikahlah. Tetapi barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi bis-shaum. Maka atasnya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu akan menjadi tameng baginya, akan menjadi peredam. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka alladziina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dengan sikap ekstrim, karena sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena sikap ekstrim mereka. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, melampaui batas ekstrim. Karena binasanya Yahudi, binasanya Nasrani karena ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hadis ini, hadza amun fi jami'i anwa'il ghulu. Ini sikapnya umum dalam segala bentuk keekstriman. Umum dalam segala bentuk keekstriman. Memang sebabnya adalah masalah jumrah tadi. Jangan pakai batu yang besar, jangan pakai sendal, jangan pakai yang berlebihan. Cukup batu kerikil kecil. Ini ibadah. Ini ibadah. Maka sesuai dengan aturan. Seperti biji-biji jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bukan sedang emosi, bukan sedang berantem dengan syaitan, kurang ajar syaitan. Tidak ada dikil kurang ajar syaitan, itu tidak ada. Yang ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanuddina'azakumullah. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Tetapi pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya masalah batu kerikil untuk melempar jumrah, tetapi ibrahnya pada keumuman lafaz. Apa lafaznya? Ada kalimat jumrah, batu, tidak ada. Lafaznya hanya halakal mutanatti'un, binasa orang yang melampaui batas. Sedangkan dalam lafaz ini, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebihan. Titik. Berarti berlebihan dalam melempar jumrah, ataupun berlebihan dalam ibadah seperti tadi. Puasa tidak pernah berhenti, namanya puasa dahr, haram. Atau qiyamul lail tanpa tidur semalam suntuk, tidak boleh. Tidur, salat. Ikhwanifidina'azakumullah. Hada amun fi jami' anwa'il ghulu. Ini sifatnya umum, kata Syekhul Islam, dalam segala bentuk keekstriman. Fil i'tiqadat wal a'mal. Apakah dalam keyakinan ataupun dalam pengamalan. Ikhwanifidina'azakumullah. Berarti dalam ibadah berlebihan termasuk di dalamnya ekstrim. Dalam sikap mengingkari kemunkaran, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak kepada penguasa, mengadakan berbagai macam demonstrasi-demonstrasi yang tidak diajarkan dalam Islam.
Nggak ada ingkar mungkar yang seperti itu. Berarti itu sikap ekstrim. Naam. Itu sikap radikal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajiraha." Siapa yang keluar memberontak melawan umatku, yakni umat Islam, memukul, menyerang yang baiknya dan yang jeleknya, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak menghindar orang-orang yang berimannya, wala yafi lidhi ahdin ahdahu, dan tidak mau menepati janjinya kepada mereka yang sudah berjanji kepadanya. Maksudnya janji setia, bayat. Kalian yang memilihnya, kalian yang mengangkatnya, kalian yang berbayat kepadanya, sumpah setia, maka jangan dibatalkan sumpahmu, jangan dibatalkan janjimu. Kata Nabi, siapa yang memerangi kaum muslimin, menyerang mereka yang baiknya dan yang jeleknya, tidak menghindari yang berimannya dan membatalkan janji-janjinya, falaisa minni, kata Nabi, walastu minhu. Laisa minni walastu minhu. Mereka bukan dariku dan aku bukan dari golongan mereka. Ini ancaman mengerikan. Ancaman tidak lagi diakui oleh Nabi sebagai pengikutnya. Mereka bukan golonganku, kata Nabi. Ikhwan bina azakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan nasihat. Ta'allamul ilm qabla an yuqbad. Kata Ibnu Mas'ud, belajarlah. Pelajari ilmu agama ini sebelum dicabut. Wa qabduhu an yadhhaba ahluh. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya orang-orangnya. Diwafatkannya para ulama, berarti ilmu tercabut. Mumpung masih banyak ulama, masih tersisa para ulama, timba ilmu dari mereka. Ambil ilmu dari mereka sebelum dicabutnya, yaitu dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Ala, kelanjutannya dari ucapan Ibnu Mas'ud, ala wa iyyakum wat-tanattu' wa iyyakum wat-ta'ammuq wa iyyakum wat-tabaddu'. 3 kalimat. Hati-hati kalian dari tanattu', hati-hati kalian dari ta'ammuq, hati-hati kalian dari tabaddu', wa alaikum bil atiq. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian tanattu', hati-hati dari sikap tanattu'. Yang tadi halakal mutanatti'un itu tanattu', melampaui batas dan berlebihan. Yang kedua, iyyakum wat ta'ammuq. Ta'ammuq mempelajari, membahas apa yang tidak perlu dibahas. Yani mempelajari terlalu detail seperti kaum filsafat yang kemarin dibahas. Itu ta'ammuq, mempelajari sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Yang ketiga, tabaddu'. Hati-hati kalian dari mengada-adakan kebid'ahan. Waalaikum bil atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang. Atiq maknanya yang dulu dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Atiq bukan antik. Walaupun antik maknanya juga lama, tetapi ini atiq, yakni yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa sebabnya? Muncul sikap-sikap radikal, sikap-sikap ekstrim dalam memahami, dalam beramal, dalam ingkarul munkar. Min asbabil ghulu, kata Syekh Khalid dalam khutbahnya, ini yang saya printkan khutbahnya beliau, khutbah Jumat, tentang sikap ekstrim. Di antara asbabut tatarruf wa asbabul ghulu, pertama qillatul ilmi syar'i, kurangnya ilmu syar'i, artinya kebodohan. Tentunya penanggulangannya ya harus diajari ilmu,
Biasanya memang orang-orang yang nggak punya ilmu selalu sikapnya ekstrim, selalu sikapnya berlebihan. Dan juga mirip dengan itu fusyul jahal, meratanya kebodohan di masyarakat, sehingga mudah ditipu. Jadilah kaum ekstremis, kaum teroris yang bodoh tetapi yakin kalau itu benar. Kasihan sekali. Nulis surat wasiat, kalau keluargaku, kalian semua baca surat ini, maka aku sudah dalam surga. Kasihan sekali. Apakah ada ajaran bunuh diri dalam Quran dan Sunnah? Tidak ada. Dalam riwayat yang sahih, ada para sahabat yang melihat seorang yang berjuang jihad paling depan, paling hebat, paling semangat. Mereka semua memuji. Kata Nabi, huwa finnar. Nabi yang menyatakan, huwa finnar, dia neraka. Kaget para sahabat. Kok bisa? Ana, kata seorang sahabat, aku yang akan lihat dia. Dia berperang di dekat orang ini. Ternyata di akhir hidupnya sudah terlalu banyak luka, sakit. Nggak kuat dia menahan sakitnya. Dia letakkan pedangnya terbalik, gagangnya di bawah, yang tajamnya di atas, dan dia rebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Maka orang itu berlari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amantu bik, aku beriman kepadamu, innaka Rasulullah, engkau benar-benar Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, orang tadi ternyata matinya bunuh diri. Lihat, dalam jihad sekalipun bunuh diri tidak diajarkan. Bunuh diri tidak diajarkan. Kalau beralasan dengan Ikrimah radhiyallahu taala anhu, Ikrimah ibn Abi Jahal, di dalam perang setelah Rasulullah wafat, di dalam perang Yarmuk kalau tidak salah, beliau berkata, man yubayyi'uni 'alal maut, siapa yang mau berbaiat padaku untuk mati? 40 orang berbaiat padanya. Maka dia berperang sampai menembus pasukan musuh. Pasukan musuh sangat banyaknya. Dalam riwayat seperti dirobek oleh 40 orang ini. Sampai tembus ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Semuanya terbunuh, kecuali Ikrimah. Ikrimah bertanya lagi, man yubayyi'uni 'alal maut? Siapa yang mau berbaiat sumpah setia untuk mati bersama aku? Berbaiat lagi beberapa orang. Melakukan hal yang sama lagi. Sekian mereka terbunuh, kecuali beliau. Sampai beliau pun akhirnya terbunuh, radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ini bisa jadi dalil tentang bunuh diri tadi? Tidak. Mengapa? Karena mereka tetap melawan. Siapa yang bilang tidak melawan? Siapa yang berkata kalau mereka maju begini, siap dibunuh begitu? Tidak. Melawan, bahkan membunuh banyak musuh sampai ke pasukan terbelakang, kemudian maju lagi ke depan sampai paling depan. Barakallahu fikum. Maka itu bukan kematian murni. Maksudnya tidak ada pilihan lain. Enggak. Ada pilihan lain, ada usaha, ada melawan, bahkan membunuh banyak musuh. Tetapi kalau yang tadi sudah pasti mati secara hitungan akal, artinya secara ghalibudz dzan, prasangka yang rajih. Bom taruh di dadanya, bagaimana nggak mati? Baik, ini berbeda. Maka kasihan mereka ini tidak memiliki ilmu, ala jahlin. Barakallahu fikum. Sebab berikutnya, al-i'tidad bin nafsi wa i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Ketika manusia lebih mementingkan ra'yu, pikirannya sendiri daripada dalil. Sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya, sudah ada riwayatnya, sudah ada ayatnya, tapi tetap menentang. Bukankah tapi ra'yunya tetap diutamakan? Ini yang menyebabkan terjadinya keekstriman. Berarti mirip dengan yang kemarin. Naam, sangat mirip dengan liberalisme. Lebih mementingkan ra'yu, lebih mementingkan akal daripada dalil. Akhirnya hasilnya keekstriman. Sikap-sikap
radikal. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, dari sebab-sebab ghulu, sebab-sebab pemikiran radikal adalah taqdisul ashkhas, pengkultusan individu. Barakallahu fikum. Di antara mereka, kaum ekstremis ini membawa bom di dadanya, di sininya pakai apa itu namanya? Mendengar suara gurunya. Di sini. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Maknanya dia sangat mengkultuskan gurunya. Dia siap mati karena gurunya. Kamu akan begini, kamu akan begitu, terus di telinganya. Pakai apa? Earphone namanya. Sampai mati. Sampai meledak. Demikian pula kaum Syiah. Mereka juga sama, kaum teroris. Selalu di benak mereka adalah tokohnya. Husain. Barakallahu fikum. Atau imamnya, Khomeini misalnya. Mereka terus mendengarkan suara Khomeini sampai dia mati. Ikhwanuddin a'azzakum, taqdis al-ashkhas, taklid, ta'assub. Yang berikutnya, ada merujuk ilal ulama, tidak mau merujuk kepada para ulama rabbaniyin ahli sunnah wal jamaah. Tidak mau kembali kepada para ulama, kembalinya kepada tokoh-tokoh radikalis, tokoh-tokoh liberalis. Hanya saja liberalis biasanya tidak kepada masalah itu, masalah kebebasan, ingin senang, ingin bebas begitu. Tapi kalau yang ini ekstrim, melampaui batas, malah merugikan dirinya sendiri. Baik, tetapi kedua-duanya sama sebabnya, tidak mengikuti bimbingan ulama. Yang berikutnya, barakallahu fikum, ightirar bima yaktubuhu ahlul ahwa, tertipu dengan syubhat-syubhatnya ahlul ahwa, tertipu dengan syubhat-syubhatnya kelompok sesat. Kelompok sesat itu, barakallahu fikum, tidak melulu dengan ra'yu. Kadang-kadang mereka membawa ayat tetapi diseret maknanya kepada yang salah, membawa hadis ditafsirkan kepada yang salah. Maka orang yang mendengar ini mengira bahwa itu makna ayat, mengira itu makna hadis, maka yakin saya di atas Quran dan Sunnah. Padahal ayat itu tidak dipahami dengan benar, hadisnya juga tidak dipahami dengan benar. Itu namanya syubhat, pengkaburan, tertipu dengan ucapan-ucapan ahlul ahwa. Baik, kalau kita judul kajian hari ini mewaspadai fitnah-fitnah radikalisme, bagaimana caranya untuk menghindarinya? Ya, jangan duduk dengan ahlul ahwa, jangan dengarkan ocehan mereka, jangan baca rekaman mereka, jangan dengar rekaman mereka, jangan baca tulisan mereka, jangan buka situs-situs mereka. Mengandung syubhat-syubhat yang mungkin sebagiannya kita nggak bisa jawab. Kalau kita bisa jawab, paling kita akan berpikir, ini syubhat kuno, bisa kita bantah. Ya, qadarullah, kamu bisa jawab. Tetapi masih ada sekian syubhat yang mungkin kau nggak bisa jawab. Ulama bisa. Kamu berkata, yang ini kayaknya benar, kayaknya bagus ini. Wah, kalau gitu saya ikut saja. Ternyata salah. Ini bahayanya, barakallahu fikum. Sehingga para ulama selalu memperingatkan, la tujalisu ahlal ahwa, jangan duduk, jangan bermajlis dengan ahlul ahwa. La tasma' minhum, jangan dengarkan dari mereka. Al-qulubu dha'ifah, hati ini lemah. Wal syubha khattafah, sedangkan syubhat itu menyambar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kata Abu Qilabah rahimahullah, mabtada'a rajulun bid'atan qat illa istahalla as-sayf. Tidaklah seseorang mengada-adakan kebid'ahan, ajaran sesat, kecuali ujung-ujungnya menghalalkan darah.
Kata Abu Qilabah rahimahullah, tidaklah seseorang mengada-adakan ajaran baru, ajaran sesat, ajaran menyimpang, kecuali mesti ujung-ujungnya menghalalkan darah. Hadis wala haraj. Silakan sebut, nggak ada keberatan. Sebut saja aliran apapun. Apakah itu aliran Syiah, apakah itu aliran Khawarij, apakah aliran Murji'ah tadi, semuanya menghalalkan darah kaum muslimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal fitnatu idza waqa'at ajizal uqala fiha an daf'is sufaha. Fitnah kalau sudah terjadi, ulama saja, uqala, orang-orang cerdas, gak akan bisa menahan para sufaha. Gak bisa. Kalau fitnah telah terjadi, kekacauan telah terjadi, silahkan orang-orang yang cerdas, uqala, mau menahan mereka. Bisakah? Gak bisa. Gelombangnya terlalu besar dan mereka semua sudah terbawa api emosi. Gak bisa. Kamu halangi begini, kamu yang mati oleh mereka. Pasukan demonstran yang terlalu besar, mau apa? Kalau sudah terjadi, sulit dibendung, bahkan oleh uqala sekalipun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fasaral akabir, maka jadilah para akabir, akabir itu ulama kibar, ajizina an itfa'il fitnah. Para ulama besar pun sulit untuk memadamkan fitnah kalau sudah menyala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari fitnah-fitnah berdarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri kita dari berbagai macam fitnah-fitnah, chaos dan seterusnya yang sungguh benar apa kata Syekhul Islam, sulit dibendung, sulit dihentikan. Seperti air bah yang turun dari gunung, mau dihentikan dengan apa? Semua apa yang dihadapannya terhempas dengan air bah. Wa hadza sya'nul fitan. Ini kalimat terakhirnya Syekhul Islam. Wa hadza sya'nul fitan. Inilah yang namanya fitnah. Ketika datang ulama yang pertama tahu. Tetapi ketika sudah memakan korban, baru juhala tahu, oh ternyata kemarin fitnah. Iya, sudah mati sekian ratus orang, sudah terbakar sekian gedung, sudah hancur sekian negeri. Baru kau berkata, oh iya ternyata fitnah ya. Itu juhala, orang-orang bodoh, tidak berpikir normal. Sama dengan orang yang marah, banting gelas, banting HP segala macam. Setelah reda marahnya, loh, HP saya hancur, rumah saya hancur. Loh, yang hancurkan kamu sendiri kok. Menyesal. Tapi sudah menjadi bubur, sudah mau apa lagi? Sudah hancur semua. Maka disebutkan pula oleh beliau dan para ulama, hampir sama kalimatnya. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Sehari tanpa penguasa, chaos, kacau. Negeri hancur, rumah-rumah terbakar, gedung-gedung terbakar, ekonomi terputus, nyawa melayang. Satu hari saja hancur. Negeri, bukan satu kota, satu negeri hancur. Maka sabar 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Ini barakallahu fikum, kalau kita bicara kepada uqala, orang-orang yang berakal sehat dan masih belum terpengaruh oleh syubhat, bisa paham. Tetapi ketika sudah terjadi, silahkan kau halangi. Jangan, kau berpikirlah nanti apa? Kamu yang habis, dihempas oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah ke dalam satu fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Kalau fitnah terjadi, semua terkena. Lalu yang enggak ikut-ikutan juga, na'am,
yang nggak ikut-ikutan juga terkena. Kamu mau beli beras, kemana? Semua toko tutup, takut dijarah. Mau beli air, nggak ada yang jual, takut dijarah. Susah, kita terkena imbasnya, bahkan semua akan terkena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah dalam satu fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata. Barakallahu fiikum. Dari mulai tahun 60-an, Ikhwanul Muslimin yang kemudian membunuh Presiden Mesir, yang kemudian memberontak, yang kemudian pengaruhnya ke seluruh dunia. Muncul berbagai macam kelompok-kelompok ekstrim, kelompok radikal. Hampir-hampir semua kelompok radikal mendapatkan pengaruh dari Said Qutb. Karena buku-bukunya diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Padahal kalau buka 1 lembar, 2 lembar saja sudah kelihatan bagaimana pemikiran radikalnya yang menyatakan bahwa aku melihat bahwa semua manusia dalam keadaan kafir, katanya. Masjid-masjid, menara-menaranya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, tetapi di dalamnya orang-orang murtadin. Kata siapa? Said Qutb. Tidak tersisa orang yang masih Islam kecuali sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Maksudnya dia dan kawan-kawannya. Kayak gini, kalau dibaca oleh para pemuda, dia keluar, kafir semua nih. Satu orang, sebut saja Qasim namanya, tidak apa-apa, hadis wala haraj, pulang dari Afghanistan, komentar di Jakarta, bus-bus itu aku melihatnya seperti angkutan ke neraka, penuh dengan calon-calon ahli neraka. Ngomongnya seperti itu. Dan ada lagi yang sejenis itu, kerjanya olahraga terus, badannya besar, push up lari, push up lari. Bubar kajian saya, lewat keluar dari gang, dia begini sambil nengok pada orang yang ngaji. Menurut saya, yang bikin fitnah itu ajaran-ajaran seperti ajaran kalian yang bikin fitnah. Menurut saya, bayangkan menurut saya pakainya, dan kemudian yang ngaji yang disalahkan. Yang olahraga siap, katanya sudah ada hayya 'alal jihad, sudah ada, tinggal qomatnya yang belum, katanya. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Jadi mereka merasa adzan hayya 'alal jihad sudah dikumandangkan. Sekarang kita tinggal nunggu qomatnya. Kapan qomat? Serang. Sampai hari ini belum qomat-qomat. Malah ditangkap mereka. Muslimin rahimani wa rahimakum. Pemikirannya sangat radikal. Sampai ilmu, majelis ilmu dicerca oleh mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk makna radikal adalah pendapat yang nyeleneh. Sehingga kalau ada orang yang memiliki pendapat aneh, dia memiliki pendapat yang radikal, katanya. Pendapat yang nyeleneh. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk ahli tabdi', golongan yang membid'ah-bid'ahkan, golongan yang mengkafir-kafirkan, golongan yang mencerca para ulama, menganggap mereka sebagai ahlul bid'ah karena melakukan kebid'ahan, katanya. Tidak bisa membedakan antara zallah, ketergelinciran, dengan seorang yang memang mubtadi'un dhal, sengaja-sengaja membuat ajaran baru. Nggak bisa dibedakan. Ini juga radikal. Sehingga Ibnu Hajar mubtadi'un dhal, Imam Nawawi mubtadi'un dhal, karena memiliki pemikiran, katanya, kata mereka, Haddadiyah dan sejenisnya, memiliki pemikiran Asy'ariyah, katanya. Mubtadi'un dhal. Sampai datang ke Syekh bin Baz, ya Syekh, bagaimana kalau Fathul Bari kita bakar saja, karena di dalamnya ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, katanya.
La. Sampai engkau bisa menulis buku yang lebih bagus dari ini. Yang lebih bagus dari kitab Fathul Bari Ibnu Hajar. Kapan dia bisa menulis 1 jilid saja? Apalagi seperti Fathul Bari sekian jilid yang isinya ulum, ilmu, fawaid, faidah-faidah. Ketergelincirannya ada para ulama yang menulis beberapa kesalahan. Hampir semua buku ada ralat-ralatnya. Segini sedikit. Sedangkan selebihnya fawaid. Kelompok-kelompok ekstrim inilah yang dikatakan radikal. Sehingga nasallahu ta'ala assalamu alafiyah, kita harus berhati-hati dari pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran ekstrim, dari pemikiran ikhwan muslimin, pemikiran tabdi, pemikiran haddadiyah, hajuriyah, pemikiran-pemikiran mereka-mereka yang ekstrim, atau para musafiqin yang menganggap para ulama sebagai su'fuq, nggak punya ilmu, nol. Ini barakallahu fikum, para musafiqin juga memiliki sikap radikal terhadap para ulama. Bukan ulama kecil, ulama besar yang dikatakan su'fuq. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dikatakan su'fuq oleh mereka. Bahkan Syekh Rabi' dikatakan su'fuq oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga pemikiran radikal. Terlalu ekstrim, tidak berpikir nalar yang benar, tidak memahami ayat hadis dengan benar. Nasallahu ta'ala al-afiyah wassalamah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.